Nah ini ada aja ya, di tengah-tengah rame soal kisruh ijazah yang masih belum ada keputusannya Itu sampai dengan dia. sekarang. Ini pihak-pihak yang terlibat semakin meluas, semakin ada aja bahasannya, termasuk Bang Sylvester ini ya. Itu dia, karena kan Gimana sering kasusnya? muncul tuh ya kan. Betul, 2019 lalu, tapi sekarang akhirnya dibahas lagi. Nah, karena banyak pertanyaan publik gitu loh. Ini sebenarnya kasus hukumnya seperti apa gitu kan. Jangan sampai kemudian juga marwah peradilan juga kemudian harus diombang-ambing. Kita kan sebenarnya ingin tabayun ya pagi hari ini ya. Kita juga akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita satu persatu. Sudah hadir bersama dengan saya di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Bang Bathara Ibnu Reza dari Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Aman ya Bang pagi ini? Aman. Hadir pula bersama dengan kami ada Bang Ade Darmawan. Ini Sekjen dari Pradi Bersatu. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Mbak. Sudah siap sedia hari ini ya. Dan kami ingin pencerahan hukum ya dari Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Nah, gimana nih duduk perkara ya nih? Jadi kita langsung ke Bang Bathara. Bang Bathara, ini kalau misalnya sudah dilihat ya, 6 tahun keputusan sudah ada begitu. Apa yang membuat eksekusi untuk penahanan sampai sekarang masih sulit sepertinya? Nah itu sebenarnya nggak ditanyakan ke saya ya, lebih pada kejaksaan. Dari sisi Anda, Anda, Bang. Karena begini, saya pengalaman lah, kalau misalnya, ini kan sebenarnya ada laporan pengaduan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla sebenarnya. Ya, pengalaman saya ketika misalnya jadi komisioner di Komisi Kejaksaan itu adalah Komisi Kejaksaan menindaklanjuti. Tetapi tidak sekedar menindaklanjuti dalam kaitan administrasi, kalau misalnya ini dalam kaitan dengan upaya hukum. Tapi karena tugas pokok dari Komisi Kejaksaan adalah melakukan pengawasan terhadap aparatus kejaksaan, termasuk juga pegawai kejaksaannya. Nah, dalam artian ini seharusnya Komisi Kejaksaan sudah harus bisa bertindak dengan melaporkan kepada Presiden, karena kan Komisi Kejaksaan bertanggung jawab pada Presiden ya. Nah, Presiden kan atasan Jaksa Agung juga untuk segera kemudian memerintahkan untuk melakukan eksekusi. Karena ini perintah pengadilan yang tidak bisa kemudian ditunda. Ya, dalam pengalaman saya selama 4 tahun lebih misalnya untuk eksekusi itu memang sebagian besar ada laporan pengaduan masyarakat yang memang kejaksaan itu tidak atau lamban melakukan eksekusi, tapi kemudian dengan melakukan pengawasan secara langsung dengan datang ke kejari-kejari sambil memberikan peringatan bahwa ini kalau tidak dieksekusi maka kepastian hukumnya akan menjadi tanda tanya besar dan kita akan kemudian bermasalah dalam kaitannya dengan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Nah, kan itu kan jangan sampai kan seperti itu, karena informasinya kan dari Komjak kan sebenarnya juga sudah menyatakan akan mengawasi, bahkan kemudian akan mengawal hal ini, tapi sampai saat ini Jaksa tidak akan melakukan eksekusi. Ya makanya kemudian saya tidak mau kemudian menggantikan peran Komjak di sini ya, tapi ini juga sejauh kritik. apa wewenangnya begitu? Sejauh wewenang itu adalah sejauh kemudian dia harus kemudian memberikan. Ya, karena sesuai dengan Perpres 18/2011 memberikan pemberitahuan kepada Presiden bahwa ini ada kemandekan dalam kaitannya dengan pengawasan, karena udah berkali-kali kan Komjak pasti sudah melakukan tindak lanjuti ya ke bagian pengawasan internal mereka di Jaksa Agung Muda Pengawasan. Artinya sifatnya rekomendasi. Kalau yang ke atas, iya rekomendasinya adalah kepada Presiden untuk segera menindaklanjuti itu, karena kalau misalnya cuma antar Ketua Komjak dengan Jaksa Agung itu nggak akan jalan. Nah, memang ini kan ditambah lagi ini kan kita lagi sibuk soal RUU KUHP kan. Nah, Kejaksaan juga sedang bertarung untuk mendapatkan penguatan kan. Tapi kalau kemudian Kejaksaan Agung kemudian sampai saat ini, khususnya Kejaksaan ya, bukan Kejaksaan Agung, tidak bisa menggunakan kekuatan yang ada yang diberikan KUHP, berarti kan ini tanda tanya besar. Kalau kita memberikan kekuatan yang lebih kepada kejaksaan. Yang penting itu adalah bagaimana kemudian penguatan terhadap pengawasan. Nah, Komisi Kejaksaan sendiri tidak memiliki kewenangan yang jauh berkaitan dengan untuk bisa melakukan pengawasan yang istilahnya bisa menghukum dan segala macam. Itu nggak bisa. Nah, rekomendasi itu sebenarnya sempat diberikan nggak sih ke Presiden yang memimpin saat itu? Oh, yang ini, yang 2019 lalu. Menurut Anda? Harusnya? Sebenarnya tidak. Tidak, karena kan belum ada laporan pengaduannya. Ingat, Komisi Kejaksaan itu kan dia menindaklanjuti laporan pengaduan. Nah, kali ini laporan pengaduannya spesial dari mantan wakil presiden kan. Nah, menindaklanjutinya sepanjang yang saya tahu Komisi Kejaksaan yang melakukan konferensi pers. Ya, betul. Nah, seharusnya itu harus lebih straight to the point. Saya ingat ketika misalnya beberapa kasus yang mendapat perhatian publik ketika pada saat itu, kasus siapa Baswedan yang disiram itu? Novel Misalnya, kami periksa jaksanya. Ya.
artinya apa? Kita bilang sama kejaksaan bahwa kalau Anda tidak periksa, maka trust Anda akan menjadi taruhan. Oke. Artinya kalau dalam kasus ini dari Kan kacamata kita punya Anda kewenangan seharusnya kasus putusan sudah ingkrah harusnya langsung dieksekusi. Langsung ditahan. dieksekusi, nggak ada alasan lain untuk itu kan. Dalam beberapa kasus misalnya, termasuk juga kalau misalnya ada PK, karena upaya hukum luar biasa tidak menghalangi eksekusi. Bisa beriringan ya? Oh bisa, dan itu kan tidak menghilangkan hak. Itu dia. Mas Ade, Ya. harus dieksekusi langsung ditahan tuh walaupun PK? Harusnya itu dilakukan sebelum 6 tahun. Kalau secara normatif hukumnya, ya, kalau saya kutip tadi bahasa beliau, betul bahwa kemudian PK itu tidak menghalangi eksekusi. Itu betul, betul sekali. Tetapi perlu dipahami juga di sini bahwa PK bisa menunda eksekusi. Itu bisa. Siapa bilang tidak bisa? Sepanjang kita beracuan pada pasal 66 dan 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Gitu loh. Jadi kita gini, ini kan persoalan sudah 6 tahun, Mbak ya. Ya, kita berbicara sekarang KUHP. Di pasal 84 dan 85 itu jelas dikatakan ada daluarsa di situ. Hapus karena daluarsa. Bahwa kemudian sebenarnya PK yang dilakukan itu, Pak Silvester, kalau saya memperhatikan, itu hanya kepastian hukum saja. Bahwa kemudian memang harus ada putusan, ya. Itu hanya sarana yang saya anggap bahwa sebagai seorang yang taat dengan hukum, dia harus melakukan koridor hukum yang disediakan oleh sistem hukum kita, gitu loh. Nah, terus kemudian di 8485 ini kan jelas. Daluarsa itu nggak bisa ditawar-tawar itu. Silakan dibaca, silakan didalami. Di 85 jelas bahwa daluarsa itu berlaku setelah putusan hakim itu diketok. Bang, berarti bisa dibilang tidak ada itikat baik dari Bang Silvester untuk menyerahkan diri, paling tidak begitu? Itikat baiknya adalah di PK. PK itu urusan lain dong. Iya, dua hal yang berbeda dong, Bang. Dua hal yang berbeda. Ini sudah kan, inkrah. Bukan, ini betul. Tetapi ini kan sudah 6 tahun. Sekali lagi saya kembali kepada 84 dan 85 gitu loh, Mas. Jadi kalau kita berbicara hukum, ya, sistem hukum kita ini menyediakan. Ya, menyediakan. Kecuali ya sistem hukum ini tidak menyediakan upaya-upaya hukum. Artinya ada celah di sana. Betul tidak, Bang? PK ini bisa menunda eksekusi? Enggak, tidak. Bisa langsung ke eksekusi, tidak bisa. Karena kan PK itu kan dalam putusan kan langsung. Harus dilaksanakan jaksa sebagai eksekutor. Nggak ada yang tadi disampaikan? Dalam kasus apapun, misal mari kita mundur ke tahun 2000, kasusnya Tommy Soeharto putus juga pada saat PK, kemudian tetap dikejar dan kemudian tetap dieksekusi. Kasus First Travel? Ya. First Travel? Sama juga. Itu dia. First Travel? Ya kan? Jadi artinya kalau Gubernur Kalteng? Iya. Ya kan? Itu tapi kan persoalannya kemudian ketika jadi, kita jangan daluarsa yang mana? Belum ada proses. Kalau daluarsa itu kan berarti proses penuntutannya berhenti. Ini kan sudah selesai, sedang dieksekusi, jalani dulu hukumannya. Itu dia, Bang. Jalan dulu lah hukumannya, Bang. Kita nggak usah presiden-presiden kasus lain lah. Sebentar, gini. Kita baca dulu. Kapan sih daluarsanya? Gitu loh. Nggak ada. Ini udah daluarsanya. Kenapa nggak ada? Baca dulu. 84 dan 85 nanti ahli jelaskan. Gitu loh. Disuruh baca di 85-nya gitu loh. Jangan kita langsung gini. Kalau mau dieksekusi, kalaupun ini tanda kutip bahwa kemudian di masa lalu itu tidak langsung dieksekusi, ya kita tidak mengerti. Ya kita konfirmasi dulu, disuruh baca Bang katanya, Bang. Iya, 8485 kan jelas itu. Ini yang nggak paham siapa nih sebenarnya, Bang Batara? Ya, buat saya artinya memang itu KUHP loh. Problemnya adalah bahwa memang kejaksaan terlambat untuk melakukan eksekusi. Tapi itu udah ada perintah. Sekarang udah ada laporan pengaduan loh. Beda, yang harus kemudian segera dilaksanakan eksekusi ini. Nggak ada bisa melawan perintah pengadilan. Kalau jaksa tidak mau ya berarti dia melawan perintah pengadilan untuk segera melakukan eksekusi. Kan ada upaya hukum. Baik, Bang Heri, ini tadi kan juga sempat dikatakan sama Bang Batara sebenarnya bisa saja melaporkan ke presiden begitu. Anda ngelihatnya gimana sejauh ini? Apakah memang laporan sudah ada ke presiden tapi tidak dijalankan atau justru tidak ada yang melapor ke presiden terkait dengan ini?
Saya rasa nggak perlu sampai ke presiden ya, karena bicara dalam konteks putusan ini kan sudah inkrah van gewisde di awal ya, di tingkat kasasi. Dan kalau kita bicara ketentuan hukum dasar dari daluarsa, di KUHP kan pasal 78 sampai 85 KUHP. Nah persoalannya, tadi yang disinggung tuh digeser dia. Makna dari daluarsa. Nah yang saya pahami, yang saya yakini, mohon maaf lahir dan batin nih Bang, walaupun lebaran masih jauh, kita harus minta maaf. Iya. Agak khawatir kita salah sama yang senior-senior. Ini majelis kan. tabayun. Ini bicara pasal 78 sampai 85 KUHP, kan sebenarnya penekanan daluarsa itu apa sih gitu? Kehilangan hak untuk menuntut karena lampaunya waktu. Nah bicara tentang kehilangan hak untuk menuntut, itu ada alasan-alasannya. Satu misalnya karena mungkin orang sudah lupa akan perkara itu, sehingga kalau dibuka lagi jadi sulit kembali untuk mengingat memori tadi. Yang kedua, karena memang masalah pembuktian yang sulit. Tapi masalah di kasus ini ya, kalau kita kembalikan konteks kasus ini kan bukan kehilangan hak untuk menuntut, penuntutannya sudah selesai. Karena sudah prosesnya sudah sampai pada tingkat putusan. Nah masalahnya kan ada dalam bahasa saya akrobat lah ya, yang dilakukan dengan menggeser itu keputusan. Masalah kalau tadi ada yang disebut dengan beberapa perkara tadi juga, bagi saya itu malah presiden harusnya. Karena bicara tentang pidana, ini kan eksekutor perkara pidana adalah jaksa. Kemudian bagaimana kasus-kasus yang silam, yang orangnya baru tahap penyidikan udah ditahan tuh. Diteruskan, ditabrak sampai ke penuntutan, sampai ke persidangan, ujung-ujungnya sebenarnya ini nggak terbukti. Tapi karena sudah ditahan di awal, akhirnya diputus bersamaan dengan masa dia ditahan. Ini kan bisa jadi masalah juga kepada mereka yang saya dari awal nggak tahu permasalahannya apa, di ujung diputus tidak bersalah katakanlah, tapi sesuai dengan masa potongan masa tahanannya dia. Nah, ini kan jadi pertanyaan publik juga. Dan mengapa harus ada penahanan di awal penyidikan, bahkan di penyidikan masih menggunakan presumption of innocence. Mas Heri, kalau kemudian seperti itu, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya kewajiban dari terdakwa kalau kemudian konteks seperti ini sudah ingkrah, tapi memang pada saat itu kan ada 1 dan 2 hal kemudian eksekusi tersebut tidak bisa dilakukan. Informasinya kan karena COVID-19 dan lain-lain. Kewajiban dari terdakwa sendiri seperti apa? Sebenarnya ini bukan lagi bagian dari terdakwa ya, tapi dari eksekutornya langsung menurut saya, karena kewenangan itu sudah diberikan perintahnya lewat putusan resmi loh itu. Sudah diuji dia, bukan lagi bicara tentang presumption of innocence. At that time, waktu itu orang itu sudah presumption of guilt yang digunakan, berarti asumsinya bersalah kan? Mau tidak mau, suka tidak suka kan berdasarkan putusan. Saya bicara putusan, tidak di luar dari konteks yang lain. Nah kalau itu yang kita amini, berarti kan tinggal dieksekusi tuh. Nah eksekusi kan bukan di rumah tahanan lagi, berarti kan di lembaga pemasyarakatan, kan begitu. Nah ini yang jadi persoalan, kalau tadi yang muncul di permukaan ada beberapa perkara, ini pun sesuatu yang harusnya kita perdebatkan. Dan kalau membaca pasal 84, saya meyakini itu tidak ujuk-ujuk ya, dalam tanda petik bicara di pasal 84. Maka ketentuannya kita tarik di pasal 78 awal tadi, masalah daluarsa, kehilangan hak untuk menuntut. Maka itu tidak akan muncul, pasal 84 itu kalau tidak ada aturan di atasnya. Nah bicara tentang menjalankan pidana, itu kan berarti harus dulu, hapus dulu kehilangan hak menuntutnya. Ini hak menuntutnya nggak hilang sama sekali, karena proses sudah berjalan. Kecuali orangnya kabur sebelum dituntut. Ada kok. Atau penyidikannya sebelum, ketika dikeluarkan dia sebagai tersangka, dia hilang. Dikembali lagi ke Indonesia, misalnya ketemu di depan mall ini misalnya, oh itu dia baru ketemu nih orangnya, tapi ternyata kejadiannya sudah lampau. Lampau waktu tadi yang mengakibatkan akhirnya daluarsa. Nah ini yang harus kita pahami dalam konteks tadi agar perdebatan kita, ya tapi keyakinan kan beda-beda. Bang Ade pasti sampai hari akhir nanti akan tetap konsisten. Karena memang bagus 84 dan 85 bagus. Ini kan baik loh ya. Nggak masalah. Kalau dari saya itu, gitu. Iya, kita akan hadirkan statement dari Bang Ade usai jeda, tetap bersama kami. Kan kita nggak dapat data itu. Ya, kita lanjutkan perbincangannya lagi. Bang Ade gimana tanggapannya? Ya, jadi kembali lagi bahwa kalau kita berbicara KUHP ya di poin 78 betul. Tahapannya itu adalah penuntutan. Ya kan 78, 79, 80 itu penuntutan. Kalau harus penuntutan. Tapi kalau 84 dan 85 itu spesifik dia berbicara itu putusan. Jadi gitu loh. Jadi kita, kalau kami menganalisa itu,
ya, bahwa memang di situ jelas dikatakan, ini saya biar bisa lebih jelas ya, kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Itu di ayat 1. Terus di ayat 2 itu tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun. Dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga penuntutan. Nah, tetapi di poin 3 dia berbicara seperti ini. Bagaimana juga tenggang waktu daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Artinya putusan. 5 tahun kan? Ya, enggak. Di bawah 5 tahun? Dia putus 1 tahun 6 bulan. Berarti kalau kita hitung, itu 1 tahun 6 bulan ditambah lagi 1 tahun 6 bulan. Kalaupun mau ditambah sepertiga, berarti dari 3 tahun sepertiganya 1 tahun. Itu baru 4 tahun. Bang, tapi indikator daluarsa itu sebentar. Ini kita bicara gitu. daluarsa. Konteksnya ke sana. Okay. Konteksnya bicara daluarsa. Terus kemudian wewenang menjalankan daluarsa itu tidak bisa bagi pidana mati. Nah, terus kemudian di 85 jelas dikatakan di situ. Tenggang daluarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Gitu loh. Dan seterusnya. Nanti Anda membantah tadi yang disampaikan oleh Mas Heri. Tetap dalam konsistensi kalau menurut saya ya bahwa sudah daluarsa, sudah 6 tahun kok. Gitu loh. Ya monggo silakan yang perdebatan itu mau dilakukan, tetapi saya tetap mengacu pada 84 dan 85. Komitmennya gitu. memang setegak jambul pagi hari ini Mas Ade gitu kan. Tapi begini Mas Ade, kalau kemudian kita agak berandai-andai ini ya, kemudian kalau kemudian saat ini dengan adanya berbagai desakan dari Komjak dan juga publik, Kejari Jaksel langsung melakukan eksekusi. Ya. Suasana kebatinan Bang Silvasar bagaimana? Monggo silakan. Ya kan, silakan. Tapi kita tetap adakan yang namanya Bang Sil ya. Kalau saya perhatikan, Bang Sil itu orang yang gentleman lah. Dia tidak mungkin kabur. Enggak kan, Bang? Enggak. Ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Dia nggak mungkin kabur. Dia dan juga sistem kita, kembali lagi saya sampaikan bahwa sistem kita itu, ya sistem hukum kita menyediakan itu, termasuk memang eksekusi itu tidak menghalangi. PK itu tidak menghalangi eksekusi ya. Tetapi bisa nggak sih PK menunda eksekusi dengan alasan-alasan tertentu? Bisa. Bisa, Bang? Ya. Badilum ada kok, Badan Peradilan Umum. Saya tetap alasan apa sih, Bang? Oke, alasan apa yang akan digunakan? Ya, alasan-alasannya PK kan jelas. Itu ada beberapa alasan. Yang akan digunakan oleh Bang Silvester apa? Oh, itu saya bukan pengacara Bang Sil. Bang Sil sendiri gitu yang punya alasan itu. Ini kan menurut saya yang saya pernah tangani, ya kan? Kalau saya tetap pada pendirian bahwa bagaimanapun juga ini saatnya kemudian bagi kejaksaan untuk bisa membuktikan dirinya bahwa memang putusan pengadilan itu bergigi dengan melaksanakan eksekusi. Karena kepastian hukum itu ada pada jaksa. Nah, kalau jaksa sibuk bermain-main tidak melaksanakan eksekusi, dan ini bukan hanya satu. Berarti menurut Anda ada permainan di sini? Bukan hanya bermain-main menunda ya dalam hal ini kan. Seharusnya itu kan begitu dikeluarkan langsung dieksekusi. Nggak usah jauh-jauh lah. Ini kita misalnya lagi jalan di Plaza Senayan bisa kemudian dieksekusi. Kenapa ini perlu apa? Orangnya nggak kemana-mana kalau kata Bestibli. Nggak kemana-mana, kenapa tidak dieksekusi? Ini kan berarti kita dapat mengatakan bahwa kejaksaan tidak serius untuk bisa kemudian menggunakan kekuatan dirinya sebagai penuntut. Kan dia kan di dalam undang-undang itu sebagai penuntut untuk melaksanakan putusan. Mungkin dipengaruhi sama kepemimpinan sebelumnya. Kalau kepemimpinan sekarang gimana? Itu lain lagi. Kalau menurut saya sih memang ada perbedaan situasi politik yang berbeda ini ya dalam konteks. Kejaksaan sekarang lebih berani kok. Ada tentara kok sekarang. Apalagi? Masih takut. Itu dia karena waktu penyitaan Riza Khalid bawa PM. Ini bawalah apa? 1 batalion. Tapi itu tadi cerminan hukum kita kemudian membuktikan bahwa apakah kemudian perlu aparatus pertahanan untuk bisa kemudian ikut serta melakukan eksekusi? Kan tidak. Jaksa itu diberikan undang-undang untuk menjadi sebuah lembaga independen mewakili publik dalam konteks korban dalam hukum pidana untuk kemudian menegakkan hukum. Jadi kalau misalnya sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri, sekarang kemudian berjuang untuk bisa mendapatkan kekuatan lebih dari rancangan undang-undang KUHP baru, ya berhenti aja kalau gitu. Tapi nggak ada kerjanya nggak ada kalau gitu. Dia bisa memainkan kita inginnya juga sebenarnya marwah kejaksaan juga terjaga di sini. Karena narasi kemana-mana, Bang.
Bahkan ada yang bilang ada orang besar di balik eksekusi dari Sylvester. Ngeri kali. Kejaksaan itu seharusnya kan sesuai dengan apa namanya, dengan moto mereka bahwa mereka itu kan menegakkan keadilan sebagai bagian dari apa namanya sistem peradilan pidana terpadu. Dia yang kemudian terakhir untuk menegakkan hukum. Dan tidak hanya berhenti eksekusi, dia yang mengawasi juga. Mudah diintervensi nggak sih? Ya, kalau kayak begini sekarang dalam situasi politik hari ini kan berbeda. kasusnya politis nih. Jelas memang banyak politik kalau misalnya ini. Tapi yang jelas saya tidak mau bicara di situ. Yang jelas adalah saat ini adalah tesnya. Apakah kejaksaan serius? Karena apa? Masyarakat sekarang tertuju nih kepada kejaksaan. Karena 6 tahun ini udah cukup lama. Dan orangnya nggak kemana-mana kok. Ada di depan. Kan itu kayak kita diledekin gitu ya. Saya kemana-mana. Berarti Enggak, Bang, bukan diledekin, Bang. Mas Sylvester ini kan maksudnya kayak gitu kan. Bukan diledekin. Itu. Berarti Jadi apa, semacam Bang? diledekin aja. Saya ada silakan tangkap gitu. Bukan diledekin. Jadi kita juga jangan mendiskreditkan kejaksaan kita. Bahwa kemudian apa yang dilakukan Bang Sylvester itu adalah upaya-upaya hukum kok. Ini bukan sesuai diskredit, dengan tapi sistem kritik ya, hukum karena yang ada gitu loh. Dia tidak keluar dari koridor itu, dia melakukan PK, ya kan? Ya. Nah ini kan semua sistem yang disediakan Sistem oleh hukumnya sistem memberikan kita, bahwa ada kepastian gitu hukum ketika pengadilan jadi memutuskan maka harus jangan dieksekusi. kita Nggak ada mengatakan lain. bahwa udah eksekusi aja. Nggak bisa Kemudian ditawar, kalau kecuali dia melakukan ada hal yang lain. upaya-upaya hukum kan itu hak warga negara juga gitu loh. Dengan kekuatan yang besar sebenarnya bisa, cuma pilihannya Sangat. mau atau tidak gitu ya Bang? Iya. Gimana Bang Ade? Ya, bukan mau dan tidak mau gini. Kooperatif kan ya, Bang? Kooperatif. Kalau Nanya, nggak Bang, kooperatif nanya. gini. Nanya, Kalau Bang. dia tidak kooperatif, dia tidak mungkin PK, ya kan? Nah, itu loh. Jadi kalau misalkan PK tidak PK itu hak, masalah itu hak, bukan kooperatif, itu hak dia. Dia kooperatif, Bang. Dia kooperatif banget. Waktu dia diperiksa di kepolisian tahun 2017 pun dia datang sendiri. Dia tidak pernah didampingi pengacara. Saya kenal banget Bang Sylvester. Bang Sylvester bukan pengecut. Dia bukan pengecut. Baik. Tapi apapun yang dilakukan, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini disediakan oleh sistem hukum kita, gitu loh. Upaya-upaya hukum, tadi juga Pak Ahli mengatakan bisa perapit, dan itu kan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan gitu loh. Ya monggo silakan Bang Sil melakukan itu gitu loh. Kan itu masalahnya, ya kan? Gimana? Udah gatal mau ngomong ya, gimana? Ya, kalau saya tetap pada pendirian bahwa eksekusi itu harus segera dilaksanakan. Kalau tidak, kejaksaan akan kehilangan marwahnya. Mas Heri, tolong cerahkan kami, Mas. Enggak, saya menarik dari Bang Ade bilang Bang Sylvester aja berani maju sendiri kan, apalagi kalau kejaksaan menurut saya. Maka harusnya dengan dasar putusan tadi harus berani bersikap, minimal disampaikan ke publik. Atau kalau enggak, ini nggak perlu menyampaikan publik kok, tinggal dijalankan aja eksekusinya. Jadi tidak perlu juga sampai di ada press release dan lain sebagainya. Menyampaikan dengan aksi begitu ya? Tidak perlu. Kalau memang mau dihentikan, sampaikan biar kita tahu ini arah pola kasus ini akan kemana, sehingga publik juga nggak tersandra dalam hal ini ya. Masalah ini akan diputar-putar di ruang hampa yang nggak jelas tadi. Begitu. Menurut saya ada kepastian hukum yang penting di sana. Yang kedua yang kita nggak boleh lupa, kalau tadi bicara tentang haknya Bang Sylvester, udah jelas tadi, udah diwakili oleh Bang Ade. Persoalannya hak korban di sini siapa yang melindungi? Tentu kan bagian negara, alat kelengkapan negara, yaitu kejaksaan yang kemudian akan mengeksekusi hal itu. Nah, saya nggak tahu nih dari timnya Pak JK, lewat kuasa hukumnya dan lain sebagainya sudah bersikap apa terhadap atau bereaksi apa terhadap kasus ini. Itu pun juga perlu kita dengar kan. Jadi kita tidak hanya melihat hak meskipun tersangka. ranahnya kan sudah di kejaksaan, sudah ingkrah ya. Ya, karena itu mereka tetap punya hak untuk atas putusan itu dieksekusinya seperti apa. Bayangkan kalau bukan hanya di luar dari Pak JK, banyak orang yang kemudian ternyata proses sudah sampai ke tingkat kasasi, tapi pelakunya tidak dieksekusi. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Saya sebagai pengajar, saya praktisi juga pengajar, kita bingung nanti menjelaskan ke mahasiswa. Bukan hanya Mbak Maria dan Mas saja yang bingung gitu. Kami kok ditanya, ini yang salah yang mana? Dasen dan dasolennya. Teori dan praktiknya yang salah yang mana? Karena pembacaan pasal 84 KUHP itu memang narasinya benar. Tapi pemahamannya adalah tidak boleh dia tidak senapas dengan pasal sebelumnya. Pasal yang saya maksudkan senapas itu adalah kehilangan hak untuk menuntut. Jadi menjalankan pidana, dia nggak akan sampai menjalankan pidana karena daluarsa. Daluarsanya karena apa? Karena hak menuntutnya hilang. Sedangkan poin di sini sudah dieksekusi. Nah, kalau bayangan kita, ini sudah lewat proses peradilan yang waktu, tenaga, pikiran sudah dilimpahkan, semua biaya bahkan ada di sana mungkin ya untuk membayar biaya perkara. Kemudian ternyata ujung-ujungnya tidak dieksekusi. Nah, marwah pengadilan itu nanti
kita bayangkan ini seperti apa. Jadi saya tidak akan menyentuh pada pokok perkara Bang Sylvester, karena ya ini masalah dalam konstruksi hukum acara pidana kita dan hukum pidana kita yang nanti akan bermasalah ke depan kalau ini jadi sesuatu yang kemudian kita benarkan karena melihat dari 1-2 praktik yang sebenarnya mungkin saja ketika diuji menyalahi konteks formalitasnya. Gitu. Nah itu dia, karena kita juga ingat begitu ya pernyataan dari Pak Prabowo begitu ya dalam pidatonya kemarin pada saat di MPR, salah satunya saya bertanggung jawab menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Artinya mungkin juga ya walaupun kemudian ini sudah beralih ke pemimpinan, sudah bukan di zaman kepemimpinan sebelumnya, tapi dieksekusi saat ini dimungkinkan saja ya. Tapi persoalannya kemudian bukan hanya soal penundaan eksekusi, tapi juga kelemahnya pengawasan. Kalau tadi pertanyaan adalah kok Komjak nggak punya lebih? Karena memang pengawasannya tidak seluas itu. Mau pengawasan apa lagi? Pengawasan parlemen terhadap kasus ini nggak ada juga, ya kan? Dan bagaimana kemudian? Jadi artinya saat ini di hari ini kita melihat bahwa undang-undang banyak, termasuk dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru, itu fokusnya memberikan kekuatan lebih kepada aktor-aktor penegak hukum, tetapi lupa kemudian memberikan porsi pengawasan. Komjaknya masih begitu. Nah, Komjak kalau Komjaknya begitu, Komisi Yudisialnya begitu. Ya kan, Kompolnas begitu, bagaimana? Ditambah lagi efisiensi anggaran, mau kemana? Itu dia pengawasan tapi nggak bisa bertindak. Nggak bisa apa-apa gitu kan. Bang Ade, terakhir gimana? Bang Sylvester sudah siap dengan apapun yang terjadi? Ya saya rasa beliau siap, abang kita siap. Bahwa kemudian penafsiran dari 84 dan 85 saya kembalikan kepada kejaksaan. Ya, saya kembalikan kepada kejaksaan sebagai pelaksana eksekutor. Ya. Nah, dialah yang bisa menafsirkan, dia juga bisa memahami itu, dan juga tentunya Mahkamah Agung. Kenapa sih kalau menerima surat mungkin belum seperti apa, tapi itu adalah administrasi, ya kita tidak mau bantah-bantah lagi bahwa kemudian bahwa penegakan hukum wajib, tapi kita tidak lupa juga bahwa apa yang dilakukan tidak di luar konteks hukum, tetapi kita bukan negara barbar kan, tetap pada konteks koridor hukum dengan hak-haknya tentunya yang dilakukan oleh Bang Sylvester. Bang Sylvester kooperatif kok, tenang saja, nggak kemana-mana ya Bang, jagain ya Bang. Siap. Hak-haknya diminta untuk dipenuhi dan juga hak-hak dari korban tadi seperti dikatakan juga ya. Pak JK juga harus dipenuhi haknya begitu ya. Itu dia, kita akan tunggu lah ya nanti akan seperti apa tindakan dari kejaksaan termasuk dalam hal Kejari Jaksel ya. Terima kasih Mas Heri, Mas Adi, terima kasih Bang Batara, terima kasih atas waktu ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.